One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita kali ini akan melakukan preview ya pertandingan Champions League perempat final ketemu Real Madrid. Tantangan yang sangat besar ya. Tapi ya, setiap tantangan ada di sana untuk kita atasi. Teman-teman, sebelum kita bahas preview ini, perkenalkan dulu buat yang baru pertama kali hadir, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya juga. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat info dari YouTube gitu ya. Ya, kita mau bahas. Seperti biasa, kita untuk pembahasan preview akan kita mulai dari ya kondisi Arsenal dulu ya. Ya, ini pertandingan dimana ya sebenarnya saya berharap dalam pertandingan ini kita bisa mengukur ya kondisi Arsenal ini saat ini ada di mana di Eropa gitu. Tapi agak sulit mengukurnya dengan kondisi dimana kita tidak dalam kekuatan penuh ya, jadi masih banyak pemain kita yang cedera, kita tidak punya striker gitu ya, dan back kita sekarang juga lagi pada cedera. Jadi ya, ini satu kesulitan dimana menurut saya sulit kita mau mengukur kondisi kita di Eropa gimana, karena ya suka nggak suka ya kita harus mengakui Real Madrid ini raja Eropa ya, dengan jumlah Champions League yang mereka punya 15 ya kalau nggak salah. Jadi ya, kita menghadapi tim, salah satu tim favorit Champions League ya, dan ini bukan pertandingan yang mudah walaupun ini pertandingan pertama di kandang. Jadi ini satu hal yang dimana kita harus tunjukkan kekuatan gitu. Tapi pada saat yang sama ini juga menurut saya perlu energi dari para fans ya, saya dan Anda gitu kan. Walaupun kita nggak hadir di stadion, tapi kita harus memberikan aura kekuatan kita juga, dukungan kita gitu ya, kepada para pemain yang di lapangan siapapun itu. Jadi nggak usah, saat ini saya pengen ngomong, nggak usah aduh Kiwior, aduh si Partey di bek kanan, bla bla bla. No, siapapun itu, saat ini saya minta kita dukung gitu ya. Kiwior pun menurut saya ini adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kemampuan dia gitu ya. Menurut saya ini adalah kesempatan yang mungkin Kiwior sendiri tunggu-tunggu. Mungkin ini adalah musim di mana pertandingan di mana akan menjadi breakout-nya dia. Kita nggak tahu. Saya harapkan sih bisa terjadi di mana Kiwior ini pertandingan ini menjadi breakout dia, di mana dia menunjukkan bahwa dia pantas ada di center back gitu ya. Dan dari saya kepada teman-teman sekalian, saya minta siapapun itu yang di lapangan kita harus dukung ya. Karena ini pertandingan yang besar ya, dan apapun itu kita harus dukung benar-benar mati-matian, leg 1, leg 2, apapun hasilnya. Ya, ini kalau kita lihat ya dari sisi cedera ya, Riccardo Calafiori masih sampai akhir bulan. Gabriel sudah musimnya sudah selesai ya. Tomiyasu juga kita nggak tahu lah ya, ini Tomiyasu kapan baliknya. Ya, untuk Gabriel Jesus dan Kai Havertz ini juga sudah selesai musim. Jadi untuk para pemain yang ada di list cedera ini, yang punya harapan kembali ini kan cuma tinggal Calafiori. Tapi Calafiori pun ini kembalinya setelah pertandingan Real Madrid leg kedua gitu. Jadi ya yang nggak bisa diharapkan dulu lah untuk pertandingan ini gitu ya. Gabriel juga dengan ya tadi sudah selesai musim dia, jadi ya kita harus ngapain ya kita harus usahakan gitu kan. Dan tadi dari wawancara Mikel Arteta juga ya di sini, mana tadi ya,
Mana ya tadi ya, saya malah lupa saya tandain. Mana tadi? Nah ini ya, ketika dia ditanya apakah sudah memutuskan siapa pengganti Gabriel, ya, dia jawab ya sudah kami putuskan. Jadi besok siapapun yang ada di center back, karena ada kemungkinannya ada dua, pasangan pasti Saliba pasti turun. Cuman pasangannya Saliba ini siapa? Bisa Ben White, karena kita juga sudah diinformasikan di sini oleh Arteta Ben White itu fit ya, tinggal hanya untuk memanage jumlah permainan aja. Jadi Ben White bisa turun sebagai starter besok. Jadi ya ini bisa jadi Saliba dan Ben White, bisa jadi juga Kiwior dan Saliba gitu. Jadi ya kita lihat besok siapa yang akan diturunkan. Yang pasti ini dari Arteta mengatakan sudah ada keputusan gitu ya, siapa yang akan menggantikan Gabriel. Mungkin bukan hanya untuk pertandingan ini ya, tapi untuk sisa musim inilah gitu ya. Untuk Arsenal sendiri ya kita lihat ya, di 5 pertandingan terakhir ini kita kebanyakan seri ya. 3 seri dan 2 menang, tapi paling enggak ada kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Dan menurut saya kemarin kita lawan Everton harusnya menang ya. Kalau nggak ada penalti yang kontroversial, dan saya baca di mana-mana, saya lihat di mana-mana semua juga sebenarnya rata-rata lah ya, sebagian besar itu setuju bahwa itu bukan penalti, dan bagaimana wasit itu tidak melihat VAR. Ini menurut saya satu hal yang sangat memalukan lah kemarin pertandingan Everton itu ya. Ya tapi dari saya ini ya, hasil yang cukup bagus lah ya gitu, dan ini menurut saya harus disyukuri lah hasil kita ini. Tinggal bagaimana nanti ini kita akan mengatur alur pertandingan kita gitu ya, alur pertandingan dan bagaimana strateginya ya, ini kita lihat nanti ya, untuk, dan akan kita bahas juga nanti formasinya gitu. Ya, jadi ini dari Arsenal. Oh ya, tadi dari Arsenal ini juga ada satu pemain yang tidak bisa diturunkan ya. Ini Raheem Sterling karena akumulasi kartu gitu ya. Oke, dari sisi Real Madrid kita lihat ya, ini untuk pemain ternyata saya kan kemarin sempat memberitakan bahwa ada 3 pemain dari mereka yang dilarang bermain karena gestur yang mereka lakukan pada saat 16 besar ya, babak 16 besar melawan Atletico Madrid. Mereka melakukan gestur-gestur tidak senonoh. Ternyata perkembangannya yang terbaru bahwa tidak ada hukumannya itu ditarik, tapi hanya dikenai denda gitu ya. Jadi hanya dikenai denda. Dan untuk ini dari 4 pemain yang kemarin saya sebutkan, ini Dani Ceballos ya, yang Ceballos ini ternyata juga nggak bisa turun karena cedera gitu. Ini Tchouaméni juga ini kena hukuman larangan bertanding, akumulasi kartu ya. Ini kalau lain-lainnya sih menurut saya nggak terlalu inilah ya. Bahkan mereka ini Courtois udah balik ya dari cedera gitu kan. Ini kalau tadinya kan Courtois cedera, Lunin cedera, maksudnya kiper ketiga gitu, tapi ini Courtois sudah kembali, jadi Courtois nanti yang akan menjaga gawang Real Madrid. Jadi untuk masalah hukuman bermain mereka juga ini kita bisa lihat dari Footmob masih bisa untuk Rudiger, Vinicius, Mbappe sama Rodrigo ini masih ditaruh, berarti memang tidak ada hukuman larangan bermain gitu ya. Berikutnya kalau kita lihat dari hasil pertandingan mereka gitu kan, kalau tadi 5 pertandingan terakhir kita 2 kali menang, 3 kali seri. Di sini kita lihat mereka 2 kali menang juga, 1 kali seri dan 2 kali kalah gitu. Dan dari saya ini ya ada beberapa pertandingan yang ya cukup ini ya,
cukup noteworthy ini adalah di mana ini sebenarnya 1-0 mereka juga menang ya, dalam artian karena ini kan Champions League kemarin. Jadi dari sisi agregat, kalau di sini dari ini juga pertandingan liga ya, ini di mana Valencia nih berhasil mengalahkan Madrid 1-2 gitu. Dan kalau kita lihat secara secara momentum sebenarnya penguasaan pertandingan ada di Madrid ya. Kita diperkuat juga dengan jumlah ball possessionnya yang 65%. Jadi dari sisi momentum dan ball possession ini penguasaan pertandingan ada di Madrid. Kita lihat juga expected goals-nya yang 3,47 gitu. Tapi ini ya kita lihat kalau teman-teman lihat untuk highlights-nya, ini permainan Mamardashvili ya yang memang menyelamatkan. Jadi bahwa 3,47 expected goals-nya itu ternyata hanya menjadi 1. Ini semua karena jasanya Mamardashvili, dan kita harap David Raya besok juga bisa mengulang apa yang dilakukan oleh Mamardashvili. Penyelamatannya gila kemarin saya lihat highlightsnya ya. Penyelamatannya Mamardashvili. Kalau nggak ada dia mungkin udah ini pertandingan akan berakhir dengan mungkin 7-2 lah gitu ya. Jadi ya ini Mamardashvili kemarin permainannya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari formasinya ini kemarin Valencia ini juga main parkir bus ya, 5-4-1. Apakah besok kita akan parkir bus? Nggak tahu juga karena kita masih main di kandang ya. Kalau saya rasa main parkir bus kalau kita main di Santiago Bernabeu. Nah ini besok kita main di Emirates. Saya rasa kita masih akan bermain 4-3-3 ya. Kita lihatlah nanti bagaimana Arsenal akan melakukan formasinya. Dan ya kalau menurut saya kita kayaknya masih akan bermain cukup menyerang lah ya. Dan ya ini kalau kita lihat dari sisinya Real Madridnya ya gitu. Dan ya ini kalau kita lihat penyerangan mereka serem loh ya. Nah ini Ruben Dias ya ini ya. Brahim Diaz kok Ruben Dias kan di ini City. Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius, Mbappe ya. Ini penyerangan yang sangat kuat gitu. Ya sekarang kita bahas untuk formasinya Arsenal ya. Perkiraan formasinya Arsenal sebentar saya pindah dulu. Ya ini perkiraan formasi untuk Arsenal. Ya saya rasa ini untuk back akan kita melakukan ini. Kalau perkiraan saya bentar mana sih Timber mana Timber nah ini dia Timber ya. Jadi backnya menurut saya sih akan turunkan Skelly, Kiwior, Saliba dan Timber ya. Di midfield, ini di midfield kayaknya Thomas Partey yang akan diturunkan ya. Mana sih Partey? Nah ini Partey ya. Nah jadi midfield kita akan ini bukan Nwaneri lah, ini Odegaard yang akan turun di sini. Mana Odegaard. Nah ini dia ya. Jadi midfieldnya saya rasa ini akan Rice, Partey dan Odegaard. Lalu di depan saya kayaknya sih pikir ini akan turunnya adalah Martinelli ya di kiri. Karena permainan dia pada saat pertandingan kemarin itu lawan Fulham. Pertandingan lawan Fulham itu menurut saya dia bermain cukup bagus gitu ya. Lalu di sisi sebelah kanan ini udah pastilah ya, ini Saka yang akan diturunkan. Lalu Merino menjadi striker utama kita gitu.
Ini sebenarnya antara Merino atau Trossard ya, tapi kayaknya menurut saya sih kayaknya bakal diturunkan Merino deh. Feeling saya kayaknya. Tapi kemarin Trossard golnya bagus juga ya. Gimana ya? Kayaknya dengan golnya Trossard kemarin membuktikan bahwa dia sebenarnya boleh lah ya ini starter di sini. Oke, saya pilih Trossard lah gitu ya untuk di central forward kita besok. Jadi ini kalau perkiraan formasi saya seperti ini, 4-3 ya, 4-3-3-nya. Maksud Kelly, Kiwior, Saliba, lalu Timber, dan di tengahnya ini Rice, Partey, Odegaard, di depan ini Martinelli, Trossard dan Saka gitu. Dimana ya nanti bisa untuk Merino dan Nwaneri ya mungkin menjadi cameo di menit 70 atau 80 gitu ya. Ya ini sih kalau dari saya perkiraannya. Lalu untuk perkiraan skor saya harapan saya 2-0 ya, berharap boleh lah ya. Harapan saya 2-0 sehingga kita bisa main di Santiago Bernabeu ini dengan agregat yang cukup bagus. Kita kemarin lihat pada saat Arsenal Women, jadi Arsenal Women membalikan agregat 0-2 menjadi 3-2 gitu. Tapi karena antara Arsenal Women sama Arsenal Men, Real Madrid Women sama Real Madrid Men ini memang bedanya jauh sekali. Jadi memang Real Madrid Women ini mereka untuk tembus di Champions League 8 besar ini memang susah. Jadi mereka sangat sulit untuk tembus 8 besar gitu. Jadi berbeda dengan tim prianya yang bolak-balik final juara gitu ya. Ini kalau yang tim wanitanya nggak seperti itu gitu. Nah ini jadi ya kita nggak bisa memakai perbandingan itu, tapi kita bisa memakai semangatnya ya. Jadi bagaimana kita harus di Emirates ini menguasai Emirates gitu ya, siapapun lawannya gitu. Dan ya seperti saya tulis ini ya di subtitle saya, ini saatnya, this is the moment gitu. Inilah klub-klub Eropa, inilah memang momen-momen yang ditunggu adalah pertandingan-pertandingan seperti ini gitu ya di Champions League. Jadi ya saya rasa nggak banyak lagi yang bisa kita bahas ya. Hanya kita bisa membantu dukungan semangat dan dukungan doa. Sekali lagi dari saya benar-benar minta kepada teman-teman, siapapun besok yang diturunkan, nggak usah kita mengeluh, aduh kok si ini, kok si itu ya. Siapapun yang ada di lapangan harus kita dukung. Ya, harus kita dukung benar-benar sampai, bukan hanya sampai pertandingan ini selesai, sampai dengan leg kedua gitu ya. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah member ya. Jadi untuk Bapak Sri Mulyanto dan Bapak Gamer, terima kasih sudah menjadi member yang memungkinkan preview ini terlaksana. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.